Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Karina. Di sini saya akan mereview tentang sejarah sastra periode 1945 sampai dengan 1953. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Angkatan 45. Munculnya Chairil Anwar di panggung sejarah Indonesia memberikan sesuatu yang baru. Bahasa yang digunakannya ialah bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa, bukan bahasa buku tetapi bahasa sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Dengan munculnya kenyataan itu, maka banyaklah orang yang berpendapat bahwa suatu angkatan kesusastraan baru telah lahir. Pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut dengan angkatan ini 45. Hebi Jason, Sitor Sitomorang, Rosihan Anwar, dan lain-lain gigih membela angkatan 45 dengan mengatakan bahwa pengarang yaitu muda-muda ini tak bisa lagi digolongkan kepada angkatan pujangga baru. Pada tahun 1952, Hebi Jason mengumumkan esai berjudul Angkatan 45 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dalam kumpulan karangan Jason yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik Esai 1945. Beberapa tokoh, yang pertama Chairil Anwar. Sajaknya yang termasyhur dan merupakan gambaran semangat hidup dan bebersit-bersit dan individualitis ialah berjudul Aku. Di tempat lain diberi judul Semangat. Dalam sajak itu menyebut dirinya sebagai binatang jalang, sebutan yang segera menjadi terkenal. Tetapi di samping seseorang individualis, Chairil Anwar pun yang mencintai tanah air dan bangsanya. Rasa kebangsaan dan patriotismenya tampak dalam sajak-sajak Diponegoro, Kerawang Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, Siap Sedia, Cerita Buat Dien Tamala, dan lain-lain. Sikap dan beberapa sajaknya, ia sering seolah-olah sinis mengejek nilai-nilai moral, termasuk nilai agama. Tetapi sebenarnya ia bukan tidak mempunyai rasa keagamaan. Yang kedua, Asrul Sani dan Rival Alpin, penyair kawan Chairil Anwar yang sama-sama mendirikan gelanggang seniman merdeka ialah Asrul Sani dan Rival Alpin. Ketiga penyair itu, Chairil, Asrul, Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia pelopor angkatan 45. Asrul Sani lahir di Rao, Sumatera Barat tanggal 10 Juni 1926. Ia pertama kali mengumumkan sajak-sajak dan karya-karyanya yang lain dalam majalah Gema Suasana dan Mimbar Indonesia. Rifai Alpin lahir di Padang Panjang tanggal 30 Agustus 1927. Sejak masih duduk di sekolah menengah, ia telah mengumumkan sajak-sajaknya dalam majalah terkemuka tahun 1954. Ia melakukan tindakan yang mengejutkan kawan-kawannya. Ia keluar dari redaksi Gelanggang dan beberapa waktu kemudian ia masuk ke Lembaga Kebudayaan Rakyat dan beberapa lama memimpin majalah Kebudayaan Zaman Baru yang menjadi organ kebudayaan PKI. Setelah terjadi G30 SPKI, Rifai termasuk tokoh lekra yang karya-karyanya dilarang. Dan yang ketiga ada Idrus. Idrus lahir pada tanggal 21 September 1921. Biasanya dianggap sebagai salah satu tokoh pelopor angkatan 45. Tetapi ia sendiri selalu menolak penamaan itu. Setelah keluar dari sekolah menengah, Idrus masuk kerja sebagai redaktur Balai Pustaka. Di situ ia
Jason, Sultan Takdir Ali Sabana, Sanusi Pane, Nur Sultan Iskandar, dan lain-lain. Pada tulisannya itu, ia melukiskan kehidupan rakyat di zaman Jepang secara sinis dan kasar. Sikap sinis dan kasarnya itu pun ia perlihatkan lagi ketika Indonesia ingin dijajah oleh Belanda dan Inggris dalam karangannya yang berjudul Surabaya. Dalam karangan itu, ia menyebut pejuang sebagai koboi-koboi dan penjajah sebagai bandit-bandit. Tentu sikapnya itu menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, sehingga Idrus dicap sebagai kontrarevolusi. Para pengarang wanita. Ida Nasution, pengarang esai yang berbakat. Ida menulis beberapa buah esai yang dimuat dalam majalah, tetapi kemudian menjadi korban revolusi. Ia hilang ketika perjalanan Jakarta Bogor 1948. Walujati lahir di Sukabumi tanggal 5 Desember 1924. Ia mulai menulis sajak pada masa pertama revolusi. Sajaknya berkisah, mendapatkan pujian dari Chairil Anwar sebagai sajak romantik. Beberapa pengarang lain. Muhammad Ali mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Marikar. Ia dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis sajak, esai, dan terjemahan. Dia lahir pada tanggal 23 April 1927 di Kampung Ketapang, Surabaya, Jawa Timur, dan dia meninggal di kota yang sama. Pekerjaan pokok yang ditekuninya adalah sastrawan dan wartawan. Ia pernah mengasuh beberapa majalah antara lain tahun 1947 sampai dengan 1949 sebagai redaksi majalah mingguan Pahlawan terbitan Batalion 33 Divisi 1 tentang rakyat Indonesia TRI. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan video review dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.